Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bareng aku Desi Mayang 77 di channel YouTube aku Curhat Bareng Desma Yuk. Gimana kabarnya teman-teman? Apakah dalam keadaan sehat? Aku harap semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Pribadi juga alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat. Teman-teman, untuk kali ini mungkin aku akan ngebahas sesuatu yang agak sedikit sensitif ya. Dan mungkin juga banyak dari kalian yang udah sering atau pernah mengalaminya. Tapi aku masih berharap banget nih kalian yang saat ini lagi tonton video ini mungkin belum mengalaminya, dan ini bisa jadi sebagai pembelajaran ya teman-teman untuk di kemudian hari. Poin yang pengen aku bahas kali ini yaitu tentang selingkuh. Kalian pernah mengalaminya? Atau saat ini lagi mengalaminya? Aku berharap enggak ya, karena yang namanya selingkuh itu sakitnya tidak bisa didefinisikan ya. Cuman di sini kita akan bahas ya satu persatu permasalahan yang dialami sama teman-teman, dan semoga ini juga bisa sedikit membantu. Sebelum kita membahas hal ini lebih lanjut, aku pengen teman-teman memahami sebuah konsep ya, bahwa sebuah hubungan dikatakan berhasil itu atas kerjasama dari dua orang yang ada di dalamnya, yaitu si A dan si B. Itu banyak banget ya teman-teman yang nge-DM aku gitu kan nih, misalkan pasangannya selingkuh terus bertanya, "Kak, aku harus gimana? Pasanganku ketahuan selingkuh nih, tapi di sisi lain aku masih sayang sama dia, di sisi lain aku masih pengen ngelanjutin hubungan ini, di sisi lain kita udah di tahap yang serius nih Kak, kita mau nikah dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih tindakan yang harus aku lakukan biar aku tidak menyesal dengan keputusan apapun yang sudah aku pilih atau aku ambil ke depannya?" Jadi ketika pasangan kamu selingkuh, hal paling pertama yang harus teman-teman tahu yaitu apakah itu selingkuh yang pertama atau selingkuh yang sudah berulang kali dia lakukan. Nah, jadi ini penting banget juga ya, sebelum kalian menjalani suatu hubungan, kalian juga harus tahu nih track record, riwayat lah ya, ibaratnya riwayat pasangan kalian, apakah dia tipikal orang yang memang suka selingkuh, gonta-ganti pasangan, dan maksudnya hubungan sebelumnya itu putusnya karena apa, itu kalian benar-benar harus pahami gitu ya. Cuman memang tidak kita pungkiri juga bahwa ada kemungkinan juga orang tersebut berbohong ya, maksudnya tidak jujur dengan pasangannya saat memulai suatu hubungan itu gitu. Di sini semisal pasangan kalian ini adalah selingkuh yang pertama, kalau aku secara pribadi, aku akan memberi dia kesempatan. Seperti yang aku udah jelasin ya, konsep yang sebelum tadi aku bilang, bahwa keberhasilan suatu hubungan itu dipengaruhi oleh dua orang yang ada di dalamnya. Jadi ketika pasangan kita selingkuh, kita harus introspeksi diri juga nih. Bisa jadi kita juga menyebabkan pasangan kita selingkuh. Aku tidak menyalahkan ya, maksudnya teman-teman di sini, "Loh kok aku jadi ikut harus introspeksi diri, yang melakukan kesalahan kan dia," gitu. Maksudnya di sini itu teman-teman juga harus introspeksi dalam hal ini, apakah hubungan ini berjalan baik, atau mungkin teman-teman tanpa sadar ya, mungkin tidak menghargai pasangan, atau mungkin sering acuh sama pasangan, tidak terbuka, tidak percaya. Itu tuh yang sebenarnya itu berpengaruh gitu. Si doi mungkin akan merasa, "Oh, aku tidak dipercaya ya, atau aku tidak dihargai ya sama pasanganku," makanya dia mencari kebahagiaan di orang lain gitu, di orang yang mungkin bisa menghargai dia seutuhnya. Jadi ketika teman-teman memberi dia kesempatan nih, teman-teman juga harus bertanya alasan dia melakukan itu. Karena dengan mengetahui alasannya, teman-teman bisa meminimalisir hal-hal yang membuat hal itu di kemudian hari akan terulang lagi. Dan ini yang perlu teman-teman garis bawahi ya. Kalian melakukan ini ketika memang pasangan kalian menyesali atas apa yang dia lakukan, yaitu perselingkuhan tersebut, dia menyesali gitu. Tapi semisal pada konteksnya pasangan kalian tidak menyesali, terus dia malah masih mempertahankan hubungannya dengan orang yang menjadi selingkuhannya, kalau aku pribadi, aku akan melepaskan orang ini. Karena menurut aku gak akan berjalan dengan baik ya suatu hubungan yang hanya diperjuangkan oleh satu orang aja. Meskipun kamu cinta, kamu sayang, kamu masih mau ngasih dia kesempatan, tapi kalau misalkan dari orangnya sendiri aja udah gak mau, dia udah menyerah,
Ya ngapain? Kamu hanya akan membodohi diri kamu sendiri, membuat diri kamu capek dengan keadaan yang akan terjadi ke depannya. Gimana nih kalau misalkan ini ternyata adalah perselingkuhan kesekian kali yang dilakukan oleh pasangan kita atau si doi? Kalau aku pribadi, aku akan say goodbye. Say goodbye dalam hal ini ya karena menurut aku udah nggak ada lagi yang perlu dipertahankan. Mau berapa lama gitu kita bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Aku akan melepaskan, ya mau cinta kayak mau sayang kayak gimana pun aku nggak akan berjuang buat orang yang tidak menghargai aku dalam hubungan tersebut. Orang-orang tuh selalu bilang seperti ini, selingkuh itu seperti sebuah penyakit atau habit ya. Ketika orang yang berselingkuh itu melakukan tindakan tersebut, dia akan terus melakukan itu secara terus-menerus gitu. Jadi misalkan nih, dia ketahuan selingkuh di hubungan yang sebelumnya. Nah, bisa jadi nih hubungan yang berikutnya dia akan melakukan hal itu lagi. Karena ketika hal ini terus-menerus dia lakukan, ini itu bisa jadinya udah habit gitu, yang seperti aku jelasin tadi. Ini akan jatuhnya habit gitu, beda sama yang cuman sekali dan dia mau memperbaiki kesalahannya. Tapi kalau misalkan udah berulang-ulang kali, menurut aku teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran ya dia seperti apa ke depannya. Kalian pasti juga hubungannya nggak mungkin ya cuman pacaran aja. Suatu saat pasti kalian juga akan membawa hubungan ini ke hubungan yang serius atau ke hubungan pernikahan. Ya teman-teman bisa ngebayangin ya, semisal kalian ngejalin hubungan sama orang yang seperti itu, gimana nasib rumah tangganya teman-teman? Apakah teman-teman rela nih mengorbankan hal saat ini untuk masa depannya teman-teman? Ingat loh, ketika kalian memilih pasangan, kalian bukan hanya memilih seorang suami buat menjadi pasangan hidupnya teman-teman, tapi teman-teman juga memilih seorang ayah dan kepala rumah tangga di dalam rumah tangga nanti yang akan teman-teman jalani. Jadi udah bisa ya teman-teman ngebayangin ya kalau misalkan kalian hidup dengan orang yang suka berselingkuh. Kalian setiap hari di dalam rumah tangga bakal hidup dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan dalam hal ini takut misalkan dia sama teman kerjanya kita jadinya overthinking, dia jalan sama siapa dia nggak ngasih kabar kitanya overthinking, segala sesuatu itu bakal ngefeknya ke kita gitu. Kalau kita yang bakal menerima dampak dan efek itu. Misal sekarang udah ketahuan dia buruknya seperti apa, kelakuannya seperti apa, ya mending diusaikan aja, diselesaikan aja gitu, nggak usah dibawa ke jenjang yang lebih serius. Ketika kalian tahu kemudian teman-teman tetap membawa itu ke jenjang yang lebih serius, teman-teman harus siap ya menghadapi konsekuensi yang mungkin akan sering banget terjadi dalam hubungan teman-teman. Lalu muncul pertanyaan, apakah orang yang selingkuh itu nggak bisa sembuh ya? Sebenarnya kalau dibicarakan sembuh atau enggaknya ya aku nggak tahu ya teman-teman, karena itu kan kembali lagi ke kepribadian orang yang menjalani itu. Yang jelas yang aku tahu di sini, kita tidak bisa merubah seseorang. Misalkan kita ngelarang dia selingkuh ya dia nggak akan berubah gitu sebelum dia yang merubah dirinya sendiri. Ini mungkin dia akan berubah, dia akan sadar, dia akan insyaf sepenuhnya kalau dia sudah menyadari kesalahannya sendiri. Jadi itu dari dirinya sendiri, bukan karena orang yang bilang begini, orang yang bilang begitu, atau pasangannya bilang seperti ini. Dan itu juga pasti butuh waktu yang lama ya teman-teman, pasti butuh perjuangan juga dari dia sendiri gitu. Yang namanya habit, kebiasaan ya sudah dilakukan berulang-ulang kali. Misalkan kalian udah tahu ya hal seperti ini yang sudah aku jelaskan, tapi mungkin teman-teman punya pemikiran lain, mungkin udah ada yang kita udah saling kenal keluarga, udah mau lanjut ke tahap yang serius, menikah dan lain sebagainya. Mau nggak mau aku harus tetap mempertahankan dia. Silakan ya teman-teman, aku tidak melarang kalian melakukan apapun, silakan lakukan sesuai dengan keinginan hatinya teman-teman. Cuman di sini kan yang seperti aku bilang ya, teman-teman harus lebih sabar lagi mungkin menghadapi orang-orang seperti itu. Ya kalau misalkan kalian punya hati yang seluas samudra ya, silakan jika ingin menemani dia ya, bantu dia untuk sembuh ya dari kebiasaannya itu. Tapi kalau untuk aku ya, aku pribadi, aku seperti yang aku udah jelasin, aku tipikal orang yang overthinking. Jadi sesulit apapun itu aku akan memilih untuk melepaskan dan mencari gitu, maksudnya sosok baru yang lebih baik pastinya. Karena cinta itu bisa hadir ya seiring dengan berjalannya waktu. Apalagi kalau wanita itu biasanya kan cepat merasa nyaman gitu dan mudah untuk
belajar untuk mencintai itu. Tapi ketika kamu memilih orang yang salah dalam hidup kamu, apalagi sudah masuk ke jenjang pernikahan, ya kamu harus siap-siap untuk dibuat makan hati ya seumur hidup. Kak, lalu gimana sama orang yang sudah menikah ya, atau ke jenjang yang pernikahan? Pasti akan lebih sulit ya untuk melepaskan, apalagi sudah punya anak, sudah punya segala macem gitu kan. Pasti kita nggak bisa egois dong, cuman mementingkan kepentingan sendiri aku dan suami gitu. Pasti ada anak-anak. Kalau masalah ini sih aku kembalikan lagi ya sama kalian, karena kita tetap mempertahankan suatu hubungan, di dalam satu rumah tangga. Padahal di dalam itu ada berbagai macam masalah, kekacauan. Sedikit banyaknya itu pasti akan ngefek ke anak-anak. Mungkin anak-anak tidak akan menjadi anak yang broken home, mereka akan tetap punya ayah, ibu dalam satu rumah gitu. Cuman setiap permasalahan setiap hari, anak-anak tahu masalahnya, melihat pertengkaran orang tuanya, itu pasti akan juga berdampak kepada mental si anak. Jadi seperti yang aku bilang, semuanya itu kembali lagi ya kepada kalian yang memilih dan menjalani. Jadi mumpung teman-teman nih yang misalkan belum menikah ya, aku sarankan untuk coba dipikir lagi secara matang. Kalau kalian bisa mencegahnya dari sekarang, kenapa tunggu nanti setelah kalian menikah? Jadi kalau bisa dicegah dari awal ya lebih baik. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ngasih kesempatan ya ke pasangannya yang ketahuan melakukan perselingkuhan ya, meskipun itu selingkuh yang pertama ya, dan mungkin dia ngelakuinnya karena merasa hilaf, teman-teman harus tetap memiliki ketegasan dalam hubungan. Kasih dia syarat yang buat dia takut untuk mengulangi hal itu lagi. Ibaratnya ngasih dia efek jerah gitu. Nah, tapi ketika teman-teman sudah melakukannya, sudah berupaya, ternyata si doi melakukan lagi, ketahuan lagi, mending setelah itu menurut aku cukup ya. Maksudnya nggak usah lagi dikasih kesempatan, karena nggak ada gunanya ya kita ngasih kesempatan sama orang yang tidak menghargai diri kita. Bukan cuma diri kita, tapi dia juga tidak menghargai hubungan tersebut. Ini pesan ya buat teman-teman semua ya, ketika kalian menjalani hubungan itu penting banget kalian harus tahu masa lalunya dia seperti apa. Maksudnya masa lalunya itu dia kemarin putusnya tuh kenapa gitu, apa sih penyebabnya. Jadi dengan begitu kan teman-teman bisa meminimalisir hal-hal yang kemungkinan kedepannya akan terjadi. Kalau misalkan kalian cuma sekedar jalanin hubungan, ya udah karena aku cinta sama dia, aku jatuh cinta pandangan pertama seperkian 0,1 detik gitu kan, ya di situ nanti kalian nggak punya benteng ya gitu loh untuk menjaga hubungan itu ke depannya. Ternyata ada juga ya orang yang bukan ada, tapi banyak banget orang yang udah tahu ya pasangannya selingkuh, pasangannya suka main di luar, tapi dia tetap bertahan gitu, tetap bertahan sama hubungan tersebut karena merasa dia udah bergantung gitu sama pasangannya. Nggak apa-apa mau disakitin, mau diselingkuhin berkali-kali, asal tetap sama orang itu. Nah kalau yang kayak gini nih sebenarnya ngegemesin ya gitu ya. Kalau kita yang lihat aja udah kayak ih ngapain sih masih bertahan. Cuman ya kayak gini tuh udah susah ya. Maksudnya orang yang seperti ini berarti dia udah susah untuk dinasehati. Satu hal yang bakal buat dia sadar teman-teman, yaitu dirinya sendiri. Ketika dia merasa dirinya berharga. Hanya penting banget ya teman-teman ini yang namanya mencintai diri sendiri. Karena dengan kalian mencintai diri sendiri, kalian tahu betapa kalian itu berharga, kalian bisa menentukan gitu siapa sih orang yang layak untuk masuk ke dalam hidupnya teman-teman. Kalau misalkan orangnya itu cuman bisa nyakitin kalian, cuman bisa ngecewain kalian, cuman nggak pernah ngehargain kalian, yang ngapain kalian berada dalam hubungan tersebut. Ya teman-teman, mungkin cuman itu aja yang bisa aku sharing ya sama kalian kali ini. Semoga bermanfaat, dan mungkin teman-teman yang lagi ada dalam kondisi tersebut, semoga ini sedikit membantu ya, meski nggak sepenuhnya. Tapi di sini aku selalu doain ya, semoga teman-temanku, bestie-bestieku semua yang nonton ini, semoga dipertemukan Tuhan dengan jodoh yang baik, orang yang baik, setia, bertanggung jawab, dan pastinya juga sayang sama kalian. Yang penting sekarang fokus aja ya teman-temannya, memperbaiki diri, kemudian memantaskan diri untuk seseorang yang nanti akan datang buat kalian. Yang lagi ada di masalah ini, semoga masalahnya bisa cepat selesai gitu, dan semoga keputusan apapun yang kalian buat itu adalah keputusan yang terbaik buat teman-teman. Oke Besti, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk pantengin terus nih video-video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa juga ya komen di bawah, atau enggak kalian bisa DM aku melalui Instagram apa yang teman-teman pengen kita bahas selanjutnya. See you, bye-bye, ditunggu ya.